Pemirsa, minuman keras oplosan memakan korban jiwa. 4 orang tewas dan 1 dalam kondisi kritis akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan di Kota Bogor, Jawa Barat. Para korban adalah pekerja cuci steam motor dan penjual burung yang menggelar pesta miras di bengkel cuci steam. Empat orang tewas usai mengonsumsi minuman keras oplosan di Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat. 1 orang lagi dalam kondisi kritis dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor. Peristiwa ini bermula dari pesta minuman keras oplosan yang diikuti 8 orang, pekerja bengkel cuci steam motor dan penjual burung. Mereka kemudian mengeluh sakit perut, mual dan muntah-muntah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Para korban diduga mengonsumsi minuman keras jenis arak ginseng yang dicampur minuman perasa kemasan saset. Di steam motor itu. Oh gitu. Jadi saya kegiatannya nggak tahu kalau malam, cuman tahunya saya steam sama toko burung aja udah aja. Gitu. Polisi telah mengamankan penjual minuman keras serta memeriksa 2 orang saksi. Sebuah teko bekas tempat minuman keras juga diamankan sebagai barang bukti. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas dalam kebakaran di homestay Lamongan, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari tadi diduga diakibatkan korsleting listrik. Dari 3 orang, baru 1 korban perempuan yang teridentifikasi. Kebakaran melanda sebuah kafe dan homestay di Babatan, Lamongan. Warga berusaha memadamkan api namun tidak membuahkan hasil. Api baru bisa dipadamkan saat petugas damkar menerjunkan 4 armada ke homestay milik warga Surabaya ini. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Saat api padam, petugas menemukan 3 korban jiwa yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ketiganya diduga merupakan tamu homestay karena ditemukan di dalam kamar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, sementara ketiga jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri. Untuk penyebab sekarang masih dalam penyelidikan oleh tim dari lapor Polda Jatim. Ada korbannya 3 yang saat ini sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sugiri. Hingga saat ini polisi masih mengidentifikasi ketiga korban. Pasalnya, kartu identitas para korban hangus. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada Sabtu malam. Menteri ATR BPN Nusron Wahid memastikan tidak ada dokumen penting yang terbakar dalam insiden tersebut. Pasca kebakaran, kantor Kementerian ATR BPN steril dan dipasang garis polisi. Polisi pun melakukan olah TKP. Menurut Puslap 4 Polri, akibat kebakaran gedung Kementerian ATR BPN mengalami kerusakan hingga 20%. Terkait penyebab pasti kebakaran, masyarakat diminta menunggu hasil penyelidikan. Salah satu ruangan di gedung ATR. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan ke. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat mendatangi lokasi dan menyebut bahwa tidak ada dokumen vital yang terbakar. Diduga kejadian akibat akibat komputer yang hidup. Komputer hidup nggak ada yang jagain. Lupa mati sendiri. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak. Apa? Ruang humas doang, Pak. Ya, Pak. Belum tahu. Oke, nggak ada yang kita ya, Pak ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sebanyak 5 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api.
Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, insiden kebakaran di salah satu ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara memicu sejumlah spekulasi. Apakah kebakaran terkait dengan kasus bakar laut atau murni urusan teknis? Kebakaran yang melanda kantor Kementerian ATR BPN meninggalkan banyak spekulasi. Salah satunya dikaitkan dengan kasus pagar laut yang tengah ramai diperbincangkan. Menanggapi insiden kebakaran tersebut, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI meminta agar kasus pagar laut segera dituntaskan. Sebab dikhawatirkan dokumen penting terkait kasus tersebut lenyap ataupun rusak. Diketahui sebelumnya WALHI pernah mendesak pemerintah untuk membatalkan SHGB di wilayah pagar laut pesisir Tangerang. Kalau kami sebenarnya sempat mengingatkan ya lewat beberapa media bahwa ada kemungkinan ini ada beberapa bukti yang akan berusaha, makanya kami meminta sebenarnya melaporkan ke aparat, juga meminta supaya dilakukan penyelidikan secepat mungkin karena kami memperkirakan ada upaya untuk menghilangkan barang bukti dari kasus si pemalsuan dokumen ya untuk terbitnya si sertifikat di lahan-lahan tersebut. Kami sudah mengingatkan sebenarnya ini supaya cepat-cepat diusut karena kalau makin lama nanti dokumen bukti penyalahgunaannya bisa hilang gitu ya. Tapi di tempat yang terbakar ini tidak di kantor ATR BPN yang terbakar ini tidak, dokumennya bukan di situ ya setahu kami ya, tapi ya bisa jadi lagi dipindahkan atau apa. Setahu kami tidak ada dokumen yang terkait dengan kasus ini ada di situ begitu ya. Ada di tempat lain, tapi mudah-mudahan di tempat lain pun dokumennya masih ada begitu ya. Tidak kemudian musnah ataupun 2 unit kapal terbakar, 1 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka di dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Diduga api membakar kapal dipicu adanya percikan yang timbul akibat kesalahan teknis saat proses pengisian bahan bakar. 2 unit kapal terbakar di dermaga Marina Ancol. Menurut saksi, insiden bermula saat pengisian bahan bakar minyak dari tangki ke kapal berlangsung, terjadi ledakan. Diduga ada yang merokok, menyebabkan KM Tenggiri hangus terbakar. 6 korban anak buah kapal luka ringan dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Korban tewas, 1 orang supir truk BBM bernama Tommy, ditemukan saat dilakukan penyisiran oleh petugas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ratusan warga Tempel Sleman, Yogyakarta pemirsa keracunan makanan hajatan pernikahan dengan gejala mual, pusing hingga diare. Petugas langsung membawa sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Keracunan massal terjadi di Dusun Krasakan, Lumbung Rejo, Tempel Sleman, Yogyakarta. Warga mengalami gejala mual, pusing hingga diare usai menyantap makanan di sebuah hajatan pernikahan. Warga awalnya menyantap makanan hajatan pada siang hari, kemudian pada malam hari merasakan mual hingga dini hari. 130 orang mengalami keracunan dan menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Rata-rata jam 12 sampai pagi. Terus dari relawan dari jaga warga itu terus mengadakan pertolongan untuk bawa masing-masing bawa ke rumah sakit terdekat dari Rumah Sakit Prambanan, Rumah Sakit Muhammadiyah PKO Beran Sleman, kemudian ada yang sampai di RSA, ada yang sampai di Muntilan, Rumah Sakit Kendal Growok. Pasca terjadinya keracunan massal dalam hajatan pernikahan, petugas Dinas Kesehatan langsung mengambil sampel makanan untuk dicek ke laboratorium. Sejumlah sampel hidangan hajatan yang hendak diuji di lab tersebut yakni bakso, sate, somai, es krim, dan krecek. Makanan tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya keracunan massal. Di laboratorium atau masih di Dinas Kesehatan itu sampelnya gadis. Hingga hari ini pasien yang menjalani rawat inap sudah mulai membaik. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.
Pemirsa, hujan deras sejak sore hari mengakibatkan banjir bandang melanda 3 kecamatan di Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah rumah rusak terendam banjir. Banjir bandang melanda desa Cisetu, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka. Banjir dengan arus deras datang tiba-tiba setelah hujan deras turun sejak sore hari. Petugas BPBD Majalengka menyebutkan 3 kecamatan dilanda banjir bandang, Kecamatan Sindangwangi, Raja Galuh, dan Lui Munding. Sejumlah rumah dilaporkan rusak akibat musibah ini, namun jumlah pastinya masih dalam pendataan BPBD. Menurut warga desa Cisetu, baru pertama kalinya banjir datang dengan arus deras. Diduga banjir datang kiriman dari desa tetangga. 2 hari berdemo hingga sempat ricuh, ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan akhirnya bisa ikut SNBP 2025. Data para siswa berhasil diinput pada hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Inilah kericuan yang sempat terjadi di MAN 2 Model Medan saat ratusan siswa kelas 12 berdemo Jumat pagi. Mereka protes tak bisa ikut SNBP 2025 lantaran pihak sekolah terlambat memasukkan data ke portal PDSS. Namun, kini para siswa dan orang tua bisa bernapas lega. 332 siswa akhirnya dapat mengikuti SNBP. Setelah data mereka berhasil diinput tepat waktu di hari terakhir perpanjangan waktu finalisasi PDSS. Solusi ini didapat setelah pihak sekolah bertemu dengan pihak Kemenak dan Kemendikti Saintek di Jakarta. Alhamdulillah, hari ini terjawab sudah apa yang kita risaukan. Anak-anak kita berhasil untuk pengisian data di PDSS. Kami mohon maaf untuk itu. Kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal, saya juga sebagai kepala bisa lebih awas, bisa lebih perhatian dalam memandu atau mengontrol kegiatan yang ada di madrasah kita ini. Sebelumnya, demo dilakukan ratusan siswa selama 2 hari berturut-turut. Mereka kesal karena pihak sekolah tak kunjung menyelesaikan input data, meski finalisasi PDSS sudah 3 kali diperpanjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional yang ke-79 kepada seluruh insan pers tanah air. Prabowo menekankan pentingnya pers yang berintegritas dan profesional. Telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyaksikan langsung pertandingan Persita Tangerang melawan Persik Kediri di stadion di Tangerang, Banten. Tak hanya Kluivert, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, Alex Pastoor, dan Sjoerd Woerdenberg juga hadir mendampingi mantan bintang Ajax Amsterdam tersebut. Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert menonton langsung pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri di Stadion Indomilk Arena. Kehadiran Kluivert di Stadion Tangerang untuk memantau pemain Persita Tangerang dan Persik Kediri. Tak hanya itu, Kluivert, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, Alex Pastoor, dan Sjoerd Woerdenberg nampak menikmati jalannya pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri dari tribun penonton. Diharapkan datangnya pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert ke stadion milik Persita Tangerang dapat menambah semangat para pemain untuk menunjukkan potensi mereka, sehingga bisa dapat dilirik oleh pelatih berkebangsaan Belanda tersebut.
Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, Ole Rumeni resmi menjadi warga negara Indonesia usai proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, Sabtu malam. Dua pemain timnas U20, Gaye Pence dan Dion Marks, juga menjalani sumpah setia menjadi WNI. Ole Rumeni bersama tim Gaye Pence dan Dion Marks dengan hikmat mengikuti acara pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, Sabtu malam. London dipilih menjadi pengambilan sumpah karena Ole Rumeni masih aktif sebagai pemain Oxford United. Ketua PSSI Erick Thohir mengucapkan alhamdulillah dan atas lancarnya proses naturalisasi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada DPR RI, Kemenpora, Kemenkumham, dan yang membantu terlaksananya naturalisasi. Kehadiran Ole Rumeni sebagai striker diharapkan mampu menambah amunisi dan daya gedor serangan timnas di bawah pelatih Patrick Kluivert. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda dalam waktu dekat akan melawan Australia di Sydney Stadium dan Stadion Gelora Bung Karno melawan Bahrain. Diharapkan kehadiran pemain naturalisasi ini membawa dampak positif kepada timnas senior dan timnas U20. Penyerang Oxford United, Ole Rumeni, siap memperkuat timnas Indonesia. Ya, Ole Rumeni diharapkan bisa menambah daya serang skuad Garuda. Timnas Indonesia terus berbenah menuju Piala Dunia 2026. Salah satunya mempertajam lini serang dengan kehadiran Ole Rumeni. Pemain kelahiran Nijmegen 20 Juni 2000 tersebut telah menjadi pemain timnas Indonesia setelah mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Ole Rumeni menjadi bagian strategi jangka panjang timnas Indonesia. Ole sudah lama dirumorkan akan dinaturalisasi untuk masuk ke skuad Garuda. Sejak 2018, Rumeni berkarir di Liga Belanda. Ole bermain di FC Utrecht, FC Emmen, hingga NEC Nijmegen. Ole membawa FC Emmen memenangkan gelar Liga kedua Belanda pada 2022. Pemain yang kini sudah bergabung dengan Oxford United tersebut pernah mencetak rekor gol FC Emmen dengan 11 gol dari 33 pertandingan Eredivisie 2022-2023. Ole juga sempat memperkuat timnas junior Belanda mulai dari timnas U15, U18 hingga U20. Kehadiran Ole Rumeni tentunya menambah daya serang timnas yang sebelumnya telah diperkuat Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand hingga Ragnar Oratmangun. Melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, timnas Indonesia U20 bertolak menuju Cina untuk mengikuti Piala Asia 2025. Skuad Indra Syafri menatap optimis di ajang ini. Timnas U20 tiba di Terminal 3 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggunakan maskapai penerbangan China Southern. Dengan kekuatan penuh, skuad Garuda Muda bertolak 5 hari lebih awal untuk memaksimalkan waktu beradaptasi dengan Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, Tiongkok. Laga perdana, pasukan pelatih Indra Syafri tersebut menantang Iran 13 Februari mendatang. Kapten timnas U20 Dodi Tripamungkas mengatakan tim dalam kondisi siap tempur. Alhamdulillah bermain kondisinya sangat baik dan insya Allah siap untuk lebih bertanding. Mungkin yang pertama mungkin recovery karena memang sudah 5 hari dan mungkin adaptasi cuaca juga, dan adaptasi saya kira harus cukup cepat karena memang jaraknya cuma 5 hari. Bismillah, mohon doa, kita berjuang, masyarakat. Oke? Ya saya nggak mau ngomong strategi, udah ya, jangan ngomong strategi dulu sekarang. Di Piala Asia 2025, timnas U20 berada di grup C bersama Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.
Timnas Indonesia U20 telah tiba di Shenzhen, Tiongkok pada Minggu pagi. Para pemain langsung berlatih bersiap melawan Iran 13 Februari mendatang. Timnas Indonesia U20 tiba di Shenzhen, Tiongkok untuk berlaga dalam Piala Asia U20 2025 yang akan digelar mulai 13 Februari hingga 1 Maret mendatang. Skuad Garuda tiba Minggu pagi di Shenzhen sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Para pemain langsung menjalankan latihan, termasuk latihan fisik untuk mengembangkan kekuatan tubuh bagian atas maupun bawah. 23 pemain telah resmi terpilih dan hasilnya dirilis oleh sang pelatih Indra Syafri 4 Februari lalu. Sementara sejak 3 Februari, pemain terpilih memang sudah menjalankan sesi latihan untuk mematangkan persiapan menghadapi turnamen. Timnas U20 Indonesia akan melakoni laga perdana di grup C melawan Iran pada Kamis 13 Februari mendatang di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen dengan jadwal kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lain pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis digelar secara nasional mulai hari ini. Puskesmas Beji Kota Depok ditunjuk sebagai salah satu pelaksana kick-off program ini di Jawa Barat. Tapi pemirsa jangan lupa, pastikan Anda daftar terlebih dahulu melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Puskesmas Beji Kota Depok menjadi salah satu pelaksana kick-off program pemeriksaan kesehatan gratis nasional. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari sumber daya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, serta dokter, hingga sarana prasarana pemeriksaan kesehatan, poli, laboratorium, hingga ruang ronsen. Pasien pemeriksaan kesehatan gratis akan dibagi dalam 2 klaster. Klaster untuk pasien baru lahir, balita, serta ibu hamil, dan klaster untuk pasien dewasa serta lansia. Setelah dilakukan semua serangkaian pemeriksaan, lalu juga bisa setelah itu ke poli gigi untuk pemeriksaan gigi. Setelah semua pemeriksaan selesai, sudah terdapat hasil, pasiennya sudah memegang hasil, kami akan konsultasikan dengan dokter. Jadi pasien akan bertemu dengan dokter untuk konsultasi hasil. Calon pasien pemeriksaan kesehatan gratis dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile milik Kementerian Kesehatan. Nantinya calon pasien harus mengisi kuesioner screening mandiri sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditentukan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktek pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak tanggung-tanggung, para pelaku mendapatkan omset mencapai miliaran rupiah. Polisi pun mengamankan 1 pelaku dan ratusan tabung gas LPG. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui para pelaku mengoplos gas melon bersubsidi menjadi LPG 12 kg hingga gas 50 kg demi meraup keuntungan. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg serta 1 pelaku pengoplosan. Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan pelaku ternyata telah melakukan pengoplosan sejak 2023, di mana pelaku mengambil keuntungan mencapai Rp400.000 per tabung gas LPG. Tak tanggung-tanggung, para pelaku mendapatkan omset mencapai miliaran rupiah. Adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg. Ya, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Diharapkan pemerintah melalui instansi terkait serius memberantas praktik kecurangan pengoplosan gas LPG bersubsidi yang bisa merugikan masyarakat kecil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sepekan terakhir, kelangkaan LPG 3 kg terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta. Selanjutnya, silakan Nadia dengan pemaparannya.
Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, dalam sepekan terakhir, kelangkaan LPG 3 kg terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta. Bahkan antrian gas melon menyelipkan cerita duka wilayah Tangerang, Banten. Meski pengecer kini kembali bisa menjual gas melon 3 kg, masyarakat masih mengeluhkan distribusi gas melon belum lancar. Terlebih kuota penjualan gas melon di tingkat pengecer dibatasi maksimal 10 tabung gas per hari. Lantas akankah bom waktu gas melon akan terjadi jika penyaluran gas LPG 3 kg tidak tepat sasaran? Berikut infografisnya untuk Anda. Tren realisasi konsumsi LPG 3 kg terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2018 ini konsumsi gas melon mencapai 6,53 juta ton metrik. Tahun 2019 6,84 juta metrik ton. Tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya yaitu 7,14 juta metrik ton. Lalu pada tahun 2021 ini juga kembali naik menjadi 7,46 juta metrik ton. Tahun 2022 ini mencapai 7,8 juta metrik ton. Dan di tahun 2023 yakni 3,32 juta metrik ton atau setara 41,6% dari kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 8 juta metrik ton. Sementara data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi kuota LPG 3 kg subsidi untuk Jakarta pada 2025 ditetapkan sebesar 407.555 metrik ton. Sedangkan realisasi penyaluran LPG pada 2024 sebesar 414.134 metrik ton. Sementara pengeluaran Pertamina untuk distribusi LPG hingga akhir tahun 2023 diperkirakan akan menghabiskan anggaran 85,45 triliun. Ini artinya terdapat selisih 32,39 triliun rupiah dari jatah alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang mencapai 117,84 triliun rupiah. Sementara pada APBN tahun anggaran 2025, subsidi gas melon disepakati sebesar 87,6 triliun rupiah, di mana angka ini lebih tinggi dari tahun 2024 senilai 85,6 triliun rupiah. Dari anggaran ini, volume subsidi gas melon yang harus disalurkan pemerintah adalah sebesar 8,17 juta ton dengan subsidi yang disepakati yaitu senilai Rp30.000 per tabung. Artinya harga dasar LPG 3 kg di eceran seharusnya menjadi Rp12.750.000 per tabungnya. Sementara konsumsi penggunaan gas melon per bulan dari sektor rumah tangga berdasarkan jumlah pembelian. Di antaranya, konsumsi penggunaan 1 tabung gas LPG 3 kg hanya mencapai 13%. Lalu konsumsi penggunaan 2 tabung gas LPG 3 kg mencapai 17%. Penggunaan 3 tabung gas LPG 3 kg mencapai 18%. Konsumsi penggunaan 4 tabung gas LPG 3 kg mencapai 22% atau menjadi persentase tertinggi. Penggunaan 5 tabung gas LPG 3 kg hanya mencapai 9%. Dan konsumsi penggunaan lebih dari 5 tabung gas LPG 3 kg mencapai 21%. Artinya total ada 28,6 juta NIK yang terdaftar menggunakan gas LPG 3 kg untuk setiap bulannya. Realisasi konsumsi penggunaan gas melon yang begitu tinggi, khususnya di sektor rumah tangga seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi dan antisipasi terhadap ketersediaan gas LPG 3 kg. Penyaluran gas melon ke rakyat kecil juga harus dijaga. Terlebih praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi, permainan harga eceran tertinggi, hingga penyelewengan stok gas melon untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh para oknum tak bertanggung jawab harus segera diberantas. Karena perkara bom waktu gas melon bisa terjadi kapan saja jika tidak diimbangi pengawasan ketat dari pemerintah. Tak hanya itu, kebijakan pemerintah harus lebih realistis terhadap keberlangsungan rakyat kecil, bukan justru mempersulit kaum marginal. Kembali ke Rizky. Pemirsa, jika Anda rindu suasana pedesaan sambil menikmati sajian Nusantara yang istimewa, Anda bisa berkunjung ke Pariboro di Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menawarkan sensasi makan di tepi sawah, pengunjung bisa menikmati menu istimewa ingkung mangut hingga pepes dengan pemandangan perbukitan Manoreh nan indah.
Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Berwisata kuliner sambil menikmati keindahan alam kini banyak diburu para traveler. Terlebih suasana asri dipadu dengan sajian istimewa yang menggugah selera, menambah keseruan menghabiskan waktu. Salah satunya di tempat makan Pariboro Kulon Progo Yogyakarta ini. Selain bisa merasakan atmosfer tempo dulu dengan suasana yang syahdu, keistimewaan tempat makan ini menyajikan beragam menu khas tradisional dengan bumbu rempah yang melimpah. Mulai dari pepes nila, ingkung ayam Jawa, tongseng, soto batok, bebakaran, hingga menu favorit mangut, ikan, pari asam. Menaiknya lagi, tempat di sini juga ramah difabel. Tempat kami ini terbuka sehingga orang bisa datang bersantai bersama keluarga, menikmati makanan dan juga view pemandangan yang istimewa di tempat kami adalah hampir 360 derajat nih bisa melihat pemandangan sawah dan juga Bukit Menoreh. Kalau untuk rasanya Ibu? Rasanya menurut saya cocok. Udaranya segar, pemandangannya bagus, ada gunung, ada padi, semuanya lengkap lah. Jadi ini mungkin yang memilih rumah makan Pariboro. Pari itu kan padi. Nah, untuk bisa mencicipi hidangan di tempat ini, Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp8.000 hingga Rp140.000 per porsi. Ada juga beragam minuman penyegar mulai dari es susu tape, wedang jahe, wedang uwuk, hingga serai susu. Dengan harga terjangkau, yakni Rp5.000 hingga Rp12.000 per gelas. Menikmati sajian Nusantara dengan pemandangan indah Bukit Menoreh di tengah hamparan sawah membuat wisata kuliner di tempat ini begitu berbeda. Dari Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, demi terciptanya peningkatan kapasitas SDM industri kreatif di daerah-daerah hingga mendukung ekosistem content creator dan event IP nasional, MNC Group siap untuk bekerja sama dengan pemerintah. Ya, salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian serta mendukung beragam potensi anak muda di Indonesia. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo menerima kedatangan Menteri dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rizky Harsha dan Iren Umar dalam kegiatan media visit di iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi bentuk hubungan baik antara MNC Group dengan Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah terjalin lebih dari 30 tahun. Dan kami tentunya siap berkolaborasi dari MNC Group kalau memang dikiranya diperlukan untuk sharing knowledge dan sebagainya. Lalu punya kawan-kawan siap untuk terjun ke lapangan di daerah-daerah untuk support semua kegiatan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Pertemuan ini juga menumbuhkan kolaborasi seperti peningkatan kualitas SDM hingga membuat event yang mendukung anak muda khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Kita punya semangat yang sama untuk membantu program Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, terutama untuk menjadikan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional. Nah, kolaborasinya kita juga sudah bicara beberapa hal, mulai dari peningkatan kualitas SDM sampai membuat event-event yang kira-kira memberikan ruang potensi kepada anak-anak muda Indonesia, terutama yang bergerak di bidang industri kreatif. Kalau untuk games, kita sudah melakukan hal tersebut mulai dari di bandara, aktivasi-aktivasi di bandara di mana adakan game corner. Kedepannya tahun ini kita adakan di 7 kota. Dan selain dari itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kalau terkait kolaborasi dengan MNC, kita siap Bu, anytime. Kolaborasi yang dilakukan dapat membuka ruang lebih luas untuk mendukung potensi anak muda di Indonesia pada bidang ekonomi kreatif menjadi harapan dari kunjungan ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Para pemain original series Arab Maklum 3 mengikuti big reading atau proses membaca naskah guna menguatkan karakter yang akan diperankan. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang untuk membangun chemistry serta mematangkan naskah agar proses syuting berjalan lebih lancar. Arab Maklum 3 digadang-gadang mendulang penonton lebih banyak dari seri sebelumnya dengan cerita keluarga yang lebih seru dan juga lebih lucu. Setelah sukses dengan 2 seri sebelumnya, kini Vision Plus kembali memproduksi original series Arab Maklum 3.
Series yang kental dengan kehidupan keluarga Arab ini akan segera dirilis untuk menghibur masyarakat di tanah air. Selain para pemeran kawakan, dalam original series ketiganya ini juga akan menampilkan para pemeran baru. Perbedaan spesial di Arab Maklum Season 3 tentunya ada beberapa karakter baru. Yang paling di-highlight adalah karakter adiknya Abah, yaitu namanya Maesaroh yang diperankan oleh Fani Ghazani. Nah, penasaran kan Fani Ghazani akan jadi siapa? Jadi pastikan nonton Arab Maklum Season 3. Salah satu pemeran baru yang akan menampilkan debutnya di Arab Maklum 3 yakni Fani Ghazani, yang siap memberikan gebrakan baru pada debutnya di series ini. Aku kan di keluargaku yang lumayan kental juga gitu, budaya Arabnya gitu, tapi tetap menjadi diri sendiri gitu, tanpa juga meninggalkan nilai-nilai kehidupan yang seharusnya aku pegang gitu. Ya pasti aku harapannya paling enggak bisa sama dengan 1 dan 2 gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih gitu, bisa nge-grab penonton yang lebih banyak dan lebih luas gitu harapannya, dan bisa berlanjut juga ke season-season selanjutnya. Vision Plus menggarap original series ketiga Arab Maklum ini dengan harapan akan melampaui kesuksesan 2 series pendahulunya yang mendulang lebih dari 12 juta penonton. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini pemerintah resmi memberlakukan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh Indonesia, khususnya bagi kelompok ulang tahun, yakni usia 0 hingga 6 tahun dan 18 tahun ke atas. Lalu bagaimana mekanismenya dan apa saja jenis pemeriksaan kesehatan yang didapat masyarakat? Berikut informasinya. Hari ini pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis mulai berlaku di seluruh Indonesia. Cek kesehatan gratis ini dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya resiko penyakit yang menyebabkan kematian tanpa adanya pencegahan sejak dini. Untuk mengantisipasi kemampuan layanan fasilitas kesehatan, pemerintah pun melalui Kemenkes membagi 3 kelompok cek kesehatan gratis. Di antaranya diberikan bertepatan saat pasien ulang tahun atau 30 hari setelahnya yang berlaku untuk usia 0 hingga 6 tahun dan 18 tahun ke atas. Cek kesehatan sekolah diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, dan SMA dengan usia 7 hingga 17 tahun yang akan dimulai pada Juli 2025 mendatang atau tahun ajaran baru.